Inilah Parker, si pimpinan tim yang sedang bekerja melakukan perampokan dalam sebuah tempat penyimpanan uang yang mana adalah uang pengepulان dari balapan pacuan kuda. Semua berjalan sesuai rencana, lancar jaya tanpa kendala. Hingga sebuah keluarga kecil datang, di mana si ayah yang sok jagoan berani-beraninya mengambil paksa dari para perampok ini. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Money. This is yours. Try to Josh, doing fine. Ketika semua tim telah berkumpul di sebuah markas, tanpa disangka, tanpa diduga, wanita cantik yang satu ini tiba-tiba meluncurkan tembakan kepada semua anggota tim. Parker dengan sangat terkejut dan susah payah akhirnya berhasil kabur dari situasi epik itu. Oh iya, nama wanita itu adalah Zen by the way. Scene berganti ketika Parker tersadar dalam sebuah kamar motel langganannya, di mana pemiliknya sangatlah ramah dan bisa dikatakan seperti mami kos yang mengurus Parker sejak lama. Parker yang tak sabar ingin segera menemukan Zen, si pengkhianat itu, dengan segera beranjak dari kamarnya dan menerobos masuk ke kamar favoritnya di nomor 12 untuk mengambil barang simpanannya. Kemudian Parker mengunjungi istri dari Phil, sahabatnya yang gugur dihabisi oleh Zen. Di sini Parker mencoba mengkulik info tentang Zen, karena sahabatnya yang mengajak Zen ke dalam misi kala itu. Perburuan Parker untuk menemukan Zen pun dimulai. Here you are again. So are cockroaches. Look, the score was 400. Give me some of that. There's a guy. His name's Reggie Riley. Thanks, Grace. You kill people, right? Kill her for me. Berbekal informasi yang diberikan oleh istri dari Phil, kemudian Parker menemui seorang yang bekerja sama dengan Zen. Dan karena memang telah diketahui informasi tentang Zen bakal bocor dari orang ini, baku tembak terjadi di tengah ramainya kota. Parker yang pandai bersiasat membebaskan sopir yang ia tawan dalam bagasi untuk membantunya baku tembak. Mueve el carro. Claro que sí. Building, the one under construction. Info demi info Parker dapatkan hingga akhirnya ia berhasil berhadapan langsung dengan Zen. Parker yang terkadung murka terhadap Zen tanpa basa-basi menghabisi rekan Zen yang ternyata mereka sedang bernegosiasi merencanakan hal yang lebih besar. Parker tidaklah peduli akan semua ucapannya. Yang ia inginkan hanyalah uang hasil rampokan kala itu. Namun Zen sudah menghabiskan semua uangnya untuk membayar orang yang barusan Parker habisi. Parker yang hanya peduli soal uang, gak mau rugi dong. Dan Zen pun menjelaskan tentang misi yang sebenarnya. Country. 4 months ago, there was a design worth more than our entire Parker. 15th century Spanish galleon. Think about it. Poverty, hunger. This corrupt is to ship the treasure to America on a quote for everyone to see. Then play the victim. He takes his cut, unless we steal it for $100,000.
Dengan sedikit terpaksa karena misi ini berkaitan dengan grup mafia kenamaan di New York, The Outfit, yang mana Parker punya masa lalu yang buruk terhadapnya. Akhirnya Parker bersedia join dengan rencana yang Zane tawarkan. Parker bersama sahabatnya, Grofield, bertemu dengan tim dari Zane yang ternyata mereka adalah pejuang, orang-orang militer dari Spanyol. Tak heran jika Zane adalah sosok yang dingin, tegaan, dan sangat profesional terlatih dalam hal fighting. Mereka mencoba merebut kembali harta karun berupa patung berhiaskan berlian milik Spanyol yang terdampar di lautan yang bernilai miliaran dolar. Itu semua mereka lakukan untuk tujuan mulia, adalah bagi para warga masyarakat Spanyol yang berhak mendapatkan kekayaan peninggalan nenek moyang mereka. Zane dan timnya geram dengan presiden saat ini karena sangat korup dan serakah. Maka dari itu mereka bergerak sendiri demi merevolusi presiden Spanyol. Yes. I guess she's a sweet girl. Di satu sisi, Grofield merasa ketakutan berurusan dengan geng mafia Outfit yang menguasai New York. Akibat perbuatan di masa lalu Parker, ia dilarang menginjakkan kaki di New York. Dan kini justru harus berurusan dengan geng Outfit itu. Namun apalah daya, ketika sudah berbicara nominal uang yang besar, bahkan sangat besar bagi mereka, rasa takut itu sirna seketika. Mereka bergegas mengumpulkan informasi tentang agenda dari geng Outfit yang akan melakukan pencurian patung itu. Di momen inilah Parker bertemu kembali dengan salah satu anak buah dari geng Outfit. Dan inilah yang terjadi. There he is. Nick, you can't tell him Bosco. Yeah, tell me about it. That was close, huh? Setelah mereka mendapatkan blueprint rencana pencurian yang akan dilakukan oleh geng Outfit, mereka menyusun rencana dengan sangat matang. Rencana sabotase patung hasil curian dari geng Outfit. Dengan kata lain, mereka akan merampok dari para perampok. Mr. Willis, is that perhaps 3 if memory? Dalam suasana tenang sembari menunggu waktu esok hari sebelum mereka beraksi, Zane secara mengejutkan telah berada di kamar hotel milik Parker. Dan ketika mereka berdua hendak beradegan romantis, tiba-tiba rekan Zane yang cemburu muncul dan mengacaukan suasana. Ia berkhianat dan melaporkan Parker kepada pihak geng Outfit. Namun, keberuntungan berpihak pada Parker. Dia masih bisa diselamatkan oleh Zane. Di momen ini akhirnya ketua geng Outfit bisa berbicara langsung dengan Parker. God damn, really there. Yeah. Shit fire and little fishes. What was that first part again? I let you live. Admit was very good for me. Bullshit. Scared. I point people Checked. like I give a shit. You're one relation. It's not possible. And then you'll be dead by morning. You've been planning. I've been ahead of you. It's over. See, it's not tomorrow. Dia meluapkan rasa kekesalannya dan merasa telah menghancurkan rencana yang Parker buat. Bahwa pencurian patung yang seharusnya terjadi esok hari, namun ia majukan jadwalnya. Parker dan timnya pun kelimpungan. Mereka yang sedang asik berpesta dengan setengah sadar terpaksa harus bergegas menuju lokasi dengan tugas yang telah diberikan. Sabotase kereta api listrik berjalan dengan sedikit konyol. Karena kurangnya informasi dan pengetahuan dari anggota tim, mereka kebingungan harus berbuat apa.
Namun hal itu dapat teratasi berkat pegawai kereta itu sendiri yang membocorkannya. Kereta yang melaju dengan kencang, namun belum bisa tumbang di tikungan yang mereka rencanakan. The train, it missed. We missed. No. Yes, yeah, all right, I see it. It's at Corey, get there, move. head office just before you reach the tunnel. Beat it there. Akhirnya mereka melanjutkan dan berimprovisasi pada tikungan selanjutnya. Kekonyolan demi kekonyolan terjadi pada masing-masing anggota tim. Dari sopir yang masih setengah sadar hingga dia menabrak Crowfield, temannya sendiri. Namun rencana mereka akhirnya sukses. Dan kereta pun berhasil mereka bajak. Ya, walau dengan banyak kekacauan di luar dugaan. Dan disinilah plot twistnya. Bukan patung yang mereka dapatkan, melainkan hanya bongkahan batu rongsokan. Semua itu hanyalah upaya geng Outfit dalam rangka menjebak Parker dan menghabisinya karena telah berani menginjakkan kaki di New York. It's me. Setelah mereka berhasil selamat, Zane yang merasa gagal total dalam mengembalikan patung itu kepada warga Spanyol. Dia berkemas dan pergi meninggalkan tim itu. Namun Parker berhasil membujuknya kembali, meyakinkan Zane untuk mencobanya sekali lagi. Mereka pun menyusun lagi rencana dari awal. You have every right to be, so say what you... Maybe Stan might be one Good of... idea, Parker. Remember that? Had buyers lined up already. 100, 500 million all by herself. Okay. But, you know who this lucky billionaire is? Parker dan Crowfield pergi mengunjungi tangan kanan dari bos geng Outfit, di mana ia yang masih tak berdaya, sangat ketakutan dan trauma dengan kedatangan Parker. Belum sempat mendapatkan info yang diinginkan, dia keburu pingsan karena saking takutnya jika akan dilempar lagi dari jendela oleh Parker. Namun, pacarnya yang sedang menemani di sampingnya dengan senang hati memberitahukan info siapa pembeli patung It's itu. that asshole billionaire, you know? What? The one. Wow. They're selling. Thank Yeah. Oh, guy like that goes... Picture of his steak. I'm a helpful little motherfucker. Sorry. Parker segera bergegas dan menculik si bilioner dan menginterogasinya dengan sangat rileks dan santai. Berada di bawah tekanan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Tentunya sangat mudah informasi didapatkan. Setelah mendalami situasi yang akan dihadapi, mereka kembali bergegas, menyiapkan segala sesuatunya dengan cekatan. Pembajakan sebuah sistem penyimpanan yang katanya mustahil untuk ditembus itu pun dapat mereka patahkan dengan sangat mudah. Ya, karena ternyata penjaga yang bertugas cuman 2 biji saja. Di lain sisi, si bilioner berhasil melarikan diri dan berhasil menghubungi geng mafia Outfit bahwa perampokan patung sedang terjadi. Yang mana semua itu ternyata adalah bagian dari rencana Parker dan tim. Adalah sengaja membiarkan si bilioner itu lolos agar menggiring si bos mafia untuk berhadapan langsung dengan Parker. Ya, semacam balas dendam karena telah mempermainkan Parker sebelumnya. Brankas besi lapis baja yang konon diciptakan untuk mustahil ditembus itu lagi-lagi dapat dengan mudah dipatahkan oleh Parker.
Kejar-mengejar demi mendapatkan kembali patung dengan harga yang fantastis itu berlangsung dengan sangat seru dan epik. Kocar-kacir Parker dan tim dibuatnya hingga patung itu berhasil kembali ke tangan si bilioner. Impenetrable cage. Guardian angel. Speaking. Because I'm seeing headlights. What was that shit? Parker, you good? Namun setelah berada di rumahnya dan hendak melakukan pembayaran, diketahuilah bahwa patung itu hanya replika yang sedari awal telah disiapkan oleh tim dari Zen. Pihak geng outfit yang segera diberitahukan hal itu pun tersadar dan segera bergegas kembali ke markas penyimpanan. Fake? What fake? I'm gonna stop talking now. Me. It was Parker. Where the Lady of Orantero is. I'm so proud of you, man. No, I totally thought I was drunk. Everything, you know. You want to do the honors? Dan benar saja, mereka bertemu kembali di sana. Terkuaklah semua siasat yang Parker jalankan. Keadaan mulai tegang, namun Parker yang sudah menyiapkan berbagai rencana. Dengan santainya ia mengancam akan meledakkan patung itu. Parker tidaklah mau bernegosiasi lagi dengan geng outfit seperti pada masa silamnya. Parker yang juga tidak peduli akan benda bersejarah. Dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia memencet tombol remote dan meledaklah patung itu berkeping-keping. Doesn't have to go this way. $100 million. That will. Possible to take down an entire organization. God. Setelah semua berlalu, Zen merasa kecewa untuk yang kedua kalinya terhadap patung yang tidak bisa ia selamatkan. Karena bukan sekedar tentang uang dengan jumlah yang fantastis. Patung itu juga merupakan warisan budaya dari leluhurnya. Namun ketika Zen melihat berita, rezim pemerintahan berhasil digulingkan. Hal itu dapat dilakukan berkat bantuan dari Parker yang menyebarkan rekaman sebuah pengakuan dari si bilioner. Zen yang kini merasa benar-benar jatuh cinta kepada Parker. Namun Parker tidaklah pernah memberi harapan itu kepada Zen. Karena tujuan utama Parker adalah uang. Dan janji kepada istri dari mendiang sahabatnya ialah untuk menghabisi Zen. Parker adalah sosok yang profesional, fokus dan teguh pendirian dalam hal prinsip yang ia pegang. Dan itulah yang membuat ia tidak mudah tergoda oleh keadaan. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat kamu yang udah klik tombol like dan subscribe. Tonton cerita film menarik lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di film-film yang lainnya.